saya lanjutkan. Branding akuntan di tengah ekonomi digital itu kita harus paham, harus menguasai apa itu era marketing 5.0. Jadi marketing 5.0 ini itu bukunya dibuat oleh Philip Kotler, Herman Kertajaya, dan Iwan Setiawan yang berjudul Teknologi for Humanity. Dan ketiga orang ini, Philip Kotler, Herman Kertajaya, Iwan Setiawan, itu juga menerbitkan buku marketing seri 3.0, 4.0, dan yang terakhir adalah marketing 5.0. Dan ini baru di launching awal tahun ini, gitu. Jadi kebetulan saya mendapat kesempatan bisa baca-baca buku marketing. Ternyata seorang akuntan itu sebelum melakukan branding itu harus tahu. Jadi di dalam era marketing 5.0 itu generasi mana saja yang akan terlibat di dalam marketing 3.0, 4.0, 5.0. Nanti akan saya jelaskan, ya. Baik. Kalau gitu sekarang kita masuk ke marketing 5.0 adalah aplikasi teknologi yang menirukan manusia, yang meniru manusia untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan meningkatkan nilai seluruh perjalanan pelanggan. Juga teknologi berikutnya merupakan sekelompok teknologi yang bertujuan untuk meniru AI, yang artificial intelligence, NLP, sensor, robotik, augmented reality, virtual reality, blockchain, dan kombinasi teknologi adalah mengaktifkan dengan marketing 5.0. Sekarang komponen apa saja yang ada di dalam marketing 5.0. Yang atas ini adalah data marketing, data driven marketing. Terhalang tulisannya. Data driven marketing. Jadi data driven marketing yaitu aktivitas pemasaran berbasis data. Sebelum para eksekutif mengambil keputusan, mereka sudah memiliki data. Data tersebut menjadi acuan strategi apa yang akan dilakukan oleh tim pemasaran, aktivitas pemasaran jika berbasis data yang akurat dan real time. Seperti itu. Sedangkan yang berikutnya adalah ini prediktif. Mana kursornya? Ini prediktif marketing, sebuah teknologi yang memanfaatkan kekuatan analisis untuk memprediksi sebuah hasil. Seperti contohnya Pepsi Cola menggunakan sosial data untuk menemukan rasa yang cocok untuk pendamping. Misalnya pendampingnya apa? Dengan coklat atau dengan apa gitu, ya. Sedangkan kaitannya sama akuntan, mungkin bisa akuntan branding kerjasama dengan ini sertifikasi appraisal atau aktuarisasi, misalnya seperti itu. Kemudian kontekstual marketing. Kontekstual marketing ini adalah teknologi berperan membantu melakukan personalisasi dan customisasi produk serta layanan sesuai dengan profil pelanggan. Ya. Sedangkan yang augmented marketing adalah peranti lunak atau software HubSpot yang menggunakan chatbot untuk sales lead. Di sini lead dikerjakan lebih dahulu oleh mesin, baru diserahkan kepada salesman, seperti itu. Yang terakhir komponen ini adalah agile marketing. Jadi agile marketing ini adalah teknologi yang mengacu pada mindset dalam organisasi. Misalnya keputusan diambil tidak berdasarkan data, tapi juga kelincahan dalam melakukan eksperimental secara sering dan rutin. Contohnya apa? Ini yang saya tahu ya, kalau Bapak Ibu lihat-lihat di Galaxy Mall itu ada stand Zara. Stand Zara, baju-baju Zara yang ditampilkan di depan di Galaxy Mall itu selalu bergerak cepat barangnya.
Jadi apa namanya, nggak seperti itu. Ini sama aja dengan akuntan, jadi sama juga harus bergerak cepat. Jadi yang semula dulu data itu kita kuasai ada di dalam hard disk kita, sekarang enggak, dengan semua data ada dalam big data. Seperti itu contohnya agile marketing. Oke, saya lanjutkan. Nah ini, sekarang masuk ke generasi gap. Ya, ada generasi gap. Di dalam marketing era, ada ketidakselarasan untuk melayani lima generasi. Ini yang disampaikan di dalam marketing 5.0. Yaitu ada generasi baby boomer, itu seperti saya. Saya ini termasuk generasi baby boomer. Ada generasi X, Y, Z, dan Alpha. Dan 4 generasi pertama ini membentuk angkatan kerja. Ya. Baby boomer masih bekerja. Generasi X sekarang memegang posisi yang penting, ada yang jadi menteri, ada yang jadi direktur, gitu. Sedangkan generasi Y adalah yang terbesar dalam angkatan kerja. Sedang generasi Z adalah pendatang terbaru. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Generasi Z adalah pendatang terbaru lulusan dari akuntansi Stisia. Seperti itu. Melihat pasar melalui lensa generasi akan membantu pemasar memahami cara terbaik, bagaimana cara terbaik untuk bisa digerakkan oleh teknologi. Seperti ini. Nah ini ada gambar ya, baby boomer, generasi X, generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha. Ya. Jadi di dalam generasi X itu banyak dipengaruhi established brand. Ini. Jadi established brand itu adalah berfokus pada pengalaman unik, established brand itu merek yang sudah mapan, seperti Starbucks, Coca-Cola, McDonald. Itu termasuk established brand. Itu yang termasuk dalam yang dipengaruhi oleh established brand ini ya siapa? Baby boomer, generasi X, dan generasi Y. Sedangkan yang experiential brand itu adalah berfokus pada menghadirkan pengalaman unik dan otentik pada pelanggan. Ya. Contohnya apa? Contohnya Coca-Cola merancang event untuk mempromosikan film Skyfall, misalnya seperti itu. Nah ini dinikmati oleh siapa? Dinikmati oleh generasi X, generasi Y, generasi Z. Generasi boomer pasti karena tertarik dengan film Skyfall, ya itu contohnya. Kemudian ada lagi engaging brand. Hubungan emosional antara konsumen dengan brand. Ini dinikmati oleh generasi Y, generasi Z maupun generasi Alpha. Contohnya apa? Contohnya gini, kalau kita jalan-jalan ke generasi Y atau generasi Z ini, kalau jalan-jalan ke Singapura, dia pasti memilih pesawat yang paling enak. Apa pesawat yang paling enak kalau Singapura? Ya, SQ, ya, pasti pilih itu. Tapi saya sebagai baby boomer sama, saya juga ikut-ikutan. Jadi kalau saya ada klien yang ngajak saya meeting di Singapura, saya nggak mau naik pesawat yang bukan selain Singapore Airlines seperti itu. Ya, nah ini pertentangan ini antara generasi baby boomer, X, Y, Z, dan Alpha dalam brand yang menjadi preferensi, ya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita harus tahu, baby boomer itu kelahiran tahun 46 sampai 64. Nggak tahu kalau Pak Kurnia. Ya. Terus generasi X itu yang lahir tahun 65 sampai 80. Generasi Y adalah 81 sampai 96. Generasi Z 97 sampai 2009. Generasi Alpha, ini yang baru lahir setelah 2010 seperti itu. Nah, sekarang kita berada di mana? Kita berada kalau baby boomer
itu berada pada era marketing 2.0, customer centric marketing. Ya, generasi X itu berada pada marketing 3.0, yaitu human centric marketing, sedangkan generasi Y itu sudah masuk ke marketing 4.0 dan 5.0. Oleh karena itu generasi Y atau Z yang sekarang sedang kuliah atau yang sudah lulus misalnya, itu harus menguasai namanya marketing 5.0, seperti itu, ya. Oke, ini nggak usah saya jelaskan ya. Di dalam marketing 5.0 itu juga dibahas mengenai prosperity polarisasi. Jadi polarisasi yang mempengaruhi beberapa kegiatan seperti polarisasi pekerjaan, polarisasi pekerjaan, polarisasi ideologi, polarisasi gaya hidup. Ini juga dibahas. Kemudian ada lagi polarisasi pasar, misalnya seperti itu. Ya, ini nggak usah saya bahas ya, menghemat waktu. Nah, sekarang yang perlu tahu adalah rintangan. Apa rintangan di dalam digitalisasi? Ada keterjangkauan akses, ada kesederhanaan kasus penggunaan, ada kesenjangan dalam adopsi teknologi seperti ini. Ini rintangannya ya. Keterjangkauan akses, misalnya ada yang mahasiswa yang 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 nggak kuliah tapi rumahnya di pedalaman, dia harus naik gunung misalnya untuk bisa mencapai akses internet tadi, misalnya seperti itu. Kemudian jamin rintangan itu ada ancamannya apa saja? Ancamannya adalah otomatisasi dan kehilangan pekerjaan seperti yang disampaikan oleh Bu Nur tadi. Kemudian ada kepercayaan dan ketakutan pada hal yang tidak diketahui. Memang waktu masuk ke revolusi industri awal-awalnya, beberapa teman akuntan itu ada yang merasa, waduh ini pekerjaan akuntan akan hilang. Nah ini nggak benar seperti itu ya. Rasa seperti ini nggak benar. Pada awal-awal revolusi industri itu banyak komunitas seperti itu. Terus ada lagi masalah privasi dan keamanan. Kemudian ada filter bubble dan era pasca kebenaran, ada gaya hidup digital dan efek samping. Sedangkan dengan adanya COVID ini merupakan akselerasi digitalisasi. Jadi ini selama pembatasan mobilitas seluruh dunia, pelanggan bergantung pada online sekarang, termasuk aktivitas sehari-hari. Saya pun sekarang sudah berapa bulan nggak keluar rumah ini, aktivitas saya tetap jalan. Jadi saya menerima klien itu pun juga pakai big data, kemudian semua diselesaikan secara online. Kalau nggak bisa lewat online, lewat email, lewat bisa pakai Zoom meeting misalnya. Kita diskusi atau ngobrol lewat Zoom meeting. Seperti itu. Ya. Kemudian ada 6 pendukung teknologi. Ya. Ada open source software, ada internet, ada cloud computing, ada mobile device, ada big data, ada komputer. Ini tadi sudah dijelaskan semua ya oleh materi sebelumnya. Saya hanya masuk yang tertentu aja, cloud computing. Jadi yang menarik. Jadi dalam open source itu cloud computing itu termasuk teknologi, 6 pendukung teknologi. Jadi dalam cloud computing ini perusahaan biasanya berlangganan atau layanan menggunakan infrastruktur bersama yang ditawarkan oleh cloud computing. Jadi tahun 2018 KJA saya ditawari oleh
perusahaan yang ada warehouse yang ada di Singapura. Waktu itu Xero sama saya lupa, ada dua. Ada perusahaan Xero sama dari Singapura tahun 2012. Dia menawarkan akuntansi berbasis cloud. Wah, ini baru tahu nih 2012. Akhirnya saya mencoba ikut beberapa presentasi dari akuntansi berbasis cloud, ternyata menarik juga gitu. Bahkan ada beberapa mahasiswa magang dari Indonesia yang saya tanya, ternyata nggak ada yang tahu cloud accounting itu apa gitu. Bahkan ada juga teman dosen yang saya tanya juga ada yang nggak tahu cloud accounting. Sehingga saya sih akhirnya mengusulkan ke tempat saya mengajar di vokasi UNER pada saat saya diajak diskusi FGD desain kurikulum. Akhirnya di dalam kurikulumnya vokasi UNER untuk mata kuliah pengantar akuntansi itu ada dua pertemuan yang membahas tentang akuntansi cloud seperti itu. Kemudian menurut saya kan di Indonesia ada praktikum akuntansi dengan menggunakan software Accurate misalnya. Itu sebaiknya sekarang udah nggak bisa dipakai. Lebih banyak menggunakan akuntansi berbasis cloud ya. Tapi apabila ada yang membutuhkan yang ingin belajar akuntansi berbasis cloud, bisa menghubungi saya atau menghubungi Mbak Selvi yang baru lulus berapa bulan yang lalu, saya lupa. Namanya Sylvia Kusumawati. Itu saya ajak terus untuk ikut memperdalam cloud computing atau akuntansi berbasis cloud. Jadi seperti itu. Kalau mobility devices tahu semua ya, big data tadi sudah dijelaskan. Nah ini, apa hubungannya manusia dengan mesin? Ini ada bionik, ada 6 cara. Jadi manusia memiliki thinking, communicating, sensing, moving, imagining, dan connecting. Itu bisa dibuat mesin, dibuat robot, bisa apa saja bisa. Ini ada pengantar situ apa saja, misalnya ada artificial intelligence, misalnya apa namanya kecerdasan buatan, misalnya seperti itu. Nah, itu harus dikuasai oleh seorang akuntan gitu. Kemudian natural language processing, misalnya seperti itu. Sekarang mahasiswa nggak ada yang kesulitan membaca buku literatur berbahasa Inggris, karena apa? Ada Google Translate misalnya. Kemudian pengalaman saya di Jepang, saya nggak bisa komunikasi dengan bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris di Jepang. Akhirnya apa? Saya hanya bisa ngomong lewat HP. Jadi bahasa Indonesianya sakit tenggorokan misalnya. Itu bahasa Jepangnya apa? Saya tunjukkan ke apotek seperti itu. Nah ini itu ada dalam natural language processing. Kemudian ada sensor, ada robotik, ada mixed reality, dan ada IoT, ada blockchain. Ini kalau saya akan jelaskan satu-satu, nampaknya waktunya akan lewat, Pak Moderator. Jadi saya akan loncat aja langsung ya ke blockchain yang terakhir. 10 menit lagi, Pak. Oke, makasih. Jadi saya langsung ke blockchain ya. Kan ini sudah dijelaskan tadi ya, apa NLP, apa sensor dan robotik, apa sudah tahu semua. Nanti bisa dilihat di materi saya. Kemudian yang blockchain itu adalah, untuk diketahui, nah ini blockchain. Jadi blockchain itu adalah suatu teknologi baru yang dikembangkan untuk sistem penyimpanan digital. Teknologi ini terhubung dengan kriptografi dan penggunaannya sendiri tidak bisa lepas dari mata uang Bitcoin dan cryptocurrency yang sekarang lagi populer. Sekarang banyak, cuman sepertinya Bank Indonesia belum membuat peraturan yang tegas ya mengenai Bitcoin atau cryptocurrency ini ya. Tapi ke depan insya Allah kita nggak bisa menghindar dengan adanya blockchain ini ya. Ini yang perlu diketahui oleh seorang akuntan atau calon akuntan. Oke. Nah, tadi sudah saya jelaskan perbedaan antara
branding dengan marketing. Personal branding itu apa? Marketing itu apa? Bedanya kalau branding itu membutuhkan waktu cukup lama. Ya, misalnya gini, saya selama pandemi itu mau coba bikin profil yang dibantu oleh adik-adik magang dari Stesia, bikin tampilan di IG dengan kalimat-kalimat motivasi, misalnya seperti itu ya, sambil menjual KCA juga waktu itu. Terus ternyata respon 6 bulan itu baru ada klien yang tahu saya dari branding yang ada di Instagram itu 6 bulan kemudian seperti itu. Itu butuh waktu lama. Jadi harus sering-sering melakukan branding seperti itu. Sedangkan kalau marketing itu bisa dilakukan dengan waktu cepat, itu bedanya ya dengan teknologi tadi ya. Kemudian kalau branding adalah suatu cara untuk mengenalkan perusahaan seperti itu. Jadi saya mengenalkan perusahaan lewat YouTube misalnya. Jadi ada yang baru tahu, baru menghubungi KCA setelah YouTube itu di-subscribe berapa ratus, baru salah satu menghubungi KCA kami untuk minta dibantu bikin bisnis plan, bikin kompilasi laporan keuangan dan lain-lain yang jasa non asuran, bukan asuran ya. Kalau KAP kan bisa dua-duanya. Kalau KCA nggak boleh melakukan asuran, tapi hanya non asuran seperti itu. Kemudian kalau marketing ada berbagai cara yang dilakukan perusahaan agar produknya langsung dijual. Itu bedanya. Ya. Jadi dua ini yang beda antara branding dengan marketing. Ya, seperti itu. Seminar itu loh. Belum jam petang. Oke. Nah sekarang kita masuk ke peran akuntan setelah melakukan branding. Ya. Setelah melakukan branding, ini saya hanya butuh gambar aja ya, bahwa di sini di dalam era new normal, ya, adopt new behavior ini, itu harus dibangun budaya digital. Tujuannya apa? Supaya bisnis strategi atau teknologi strategi bisa menghasilkan. Nah, terus budaya digital itu meliputi apa saja? Meliputi dari leadership, seperti yang video yang pertama tadi ya, di mana semua diajak, perguruan tinggi diajak untuk bisa menciptakan leadership, misalnya seperti itu. Kemudian talenta. Ini diharapkan seorang calon akuntan atau akuntan itu mempunyai talenta. Sekarang gini, pada saat seorang sarjana, kalau ditanya pada saat melamar pekerjaan ditanya, Anda punya talenta atau kompetensi di bidang apa? Misalnya gitu. Oh saya di bidang audit, Pak. Ada lagi yang bilang, Pak saya di bidang akuntansi manajemen. Ada yang bilang, saya hanya menguasai kompilasi laporan keuangan. Seperti itulah. Tapi di dalam era sekarang nanti, di dalam marketing 5.0, seorang akuntan itu nggak cukup hanya satu talenta. Seperti itu. Kemudian budaya digital di organisasi misalnya. Ya. Seperti misalnya tadi disampaikan oleh Bu Nur bahwa ada kurikulum-kurikulum yang terkait dengan digitalisasi, misalnya seperti itu. Yang seperti kapan itu saya diajak sama FIB Unusa untuk mendesain kurikulum, itu juga gitu. Akhirnya saya mengusulkan perlu ada materi-materi kuliah yang terkait dengan teknologi. Itu masuk akhirnya di FEB Unusa. Itu hampir semua mata kuliah akuntansi dikait-kaitkan dengan teknologi digital seperti itu. Ya. Kemudian apakah hanya organisasi perguruan tinggi? Enggak. Organisasi profesi pun sama, juga harus mengikuti budaya digital. Misalnya sekarang IAI Jawa Timur itu sekarang punya studio untuk bikin YouTube, untuk bikin video apa aja, seperti itu. Ya, IAI Jawa Timur seperti organisasinya. Apakah hanya cukup di situ? Enggak. IAPI juga punya budaya digital. Terus IAMI, Institut Akuntan Manajemen sama, juga punya budaya digital di situ. Sedangkan operating modelnya seperti apa? Operating modelnya itu harus
harus ada budaya digitalnya juga, gitu ya. Gitu. Jadi seperti yang disampaikan Prof. Basuki tadi, bahwa seorang akuntan itu harus punya etika yang kuat. Oleh karena itu di sini perlu dibangun budaya digitalnya, seperti itu. Ya, maaf saya nggak bisa bikin narasinya ya, tulisannya seperti sebelumnya, pembicaraan sebelumnya, karena nanti waktunya habis. Jadi saya lebih gampang menerangkan dalam bentuk gambar. Nah, terus bagaimana melakukan transformasi digital? Jadi seorang akuntan itu harus mempunyai kemampuan analitik dan analisis data. Dari mana? Dari big data yang dia dapat. Nah, bagaimana caranya? Ya harus menguasai tadi AI, NLP, sensorik, sampai ke Bitcoin tadi ya. Seperti itu. Ya, Bitcoin tadi. Kemudian seorang akuntan harus mempunyai kreativitas dan inovasi. Jadi nggak hanya tahunya hanya mata kuliah yang ada di perguruan tinggi, nggak bisa seperti itu. Misalnya gini, pada saat KJA kami ada permintaan klien untuk bikin bisnis plan, misalnya seperti itu. Akhirnya seorang mahasiswa tadi yang kebetulan juga sama dari yang magang di kantor saya, itu saya ajak, ayo kita berkreasi bagaimana mengembangkan mata kuliah yang dapat bisa kita nyusun pedoman, kita bisa menyusun bisnis plan untuk proyek budidaya ikan, misalnya seperti itu. Yang kemarin saya dapat seperti itu. Ya. Kemudian di samping itu transformasi kemampuan strategi bisnis dan pemasaran. Nah, ini seorang akuntan harus menguasai strategi bisnis, harus tahu proses bisnis berdasarkan pengetahuan tentang proses bisnis, maka harus bisa menyusun strategi bisnis dari mana. Misalnya membandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis, itu ada di mana datanya? Ada di big data, seperti itu. Di samping itu juga akuntan harus paham media digital, dan yang nggak kalah penting adalah kembali lagi sensitivitas tren. Nah ini sensitivitas tren ini juga seorang akuntan tidak kayak sekedar ikut-ikutan ya, jadi harus sensitif terhadap etika, terhadap budaya, seperti itu. Ya, ini ini mengenai transformasi akuntan. Digital seorang akuntan seperti ini. Kemudian ada 5 peluang karier di bidang akuntansi untuk generasi Z. Nah ini yang penting. Generasi Z ini harus tahu. Jadi seorang mahasiswa yang masuk kelompok generasi Z itu harus tahu peluangnya apa sih di bidang akuntansi untuk generasi Z. Yang pertama adalah sebagai assurance atau advokat. Di sini dari audit hingga manajemen risiko, dari corporate governance hingga compliance rule, penggunaan big data dan digital teknologi semakin membutuhkan peran akuntan untuk menjalankan fungsi asuran. Ya, kalau zaman saya dulu kalau mau audit itu saya diberi dokumen beberapa box, karena nggak perlu ada big data. Oleh karena itu dalam melakukan audit kita harus bisa melakukan audit atas semua data data dan bukti transaksi yang dikelola oleh auditi, misalnya seperti itu. Sama dengan KJA, misalnya di dalam melakukan kompilasi laporan keuangan, itu ke KJA nggak perlu harus minta mana buktinya, jadi semua dokumen satu box misalnya atau beberapa petik itu kirim ke kantor saya, nggak usah sekarang, semua dalam bentuk big data, seperti itu. Kemudian peluang kedua, generasi Z sebagai data navigator. Maksudnya apa? Dari ahli keuangan hingga decision support dan data analis, generasi Z berkarya di bidang akuntansi harus menguasai data analitik. Nah ini data analitik macam-macam. Ada analisa keuangan kan banyak ya. Ada analisa profitabilitas, ada analisa keuangan seperti rentabilitas, solvabilitas, dan likuiditas, dan masih banyak lagi. Nah, itu harus dikuasai betul, ya.
Kemudian yang ketiga, sebagai business transformer. Di sini generasi Z berperan saat perusahaan sedang merombak bisnis, mempelajari dan memahami layanan apa yang diberikan oleh klien. Nah, ini nggak ada di bank kuliah. Adanya di mana? Ya pada saat magang misalnya. Kan pada saat magang ternyata perusahaan itu sedang merombak bisnis. Nah, ini peluang buat generasi Z untuk bisa memberikan layanan kepada kliennya KJA, misalnya seperti itu. Sedangkan yang keempat adalah sebagai digital playmaker. Ini peran teknologi di dunia akuntansi tumbuh dengan cepat. Generasi Z yang berani menampilkan keterampilan digital natif untuk membantu perusahaan memecahkan tantangan bisnis akan memiliki banyak peluang dalam berkarir dalam akuntansi. Nah, ini peluangnya. Sedangkan yang kelima, sebagai sustainability trailblazer atau pelopor keberlanjutan. Ini generasi Z memiliki keterampilan teknologi dan kemampuan beradaptasi dengan dunia digital dan dapat berperan sebagai sustainability trailblazer atau pelopor keberlanjutan untuk menangkap semua informasi yang mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Ya. Jadi dari 5 talenta ini kesimpulannya apa? Jadi seorang akuntan untuk generasi Z, ya, termasuk yang milenial, harus menjadi akuntan yang multi talenta, bisa bekerja di mana saja. Saya termasuk Stesia bisa menciptakan akuntan yang multi talenta yang bisa bekerja di mana saja, ya, insya Allah. Kemudian saya baru dapat data dari World Economic Forum, ya, ini hampir sama seperti yang dijelaskan oleh Bu Nur tadi, ya, bahwa saat ini kira-kira ada 85 juta pekerjaan yang ditangani manusia digantikan oleh teknologi mesin sampai tahun 2025. Ini menurut World Economic Forum. Karena 80 juta pekerjaan di tangan manusia itu diganti dengan teknologi mesin sampai tahun 2025, ada 4 profesi yang diprediksi bersinar 5 tahun ke depan. Apa itu? Pertama, data analis. Kedua, data engineer. 3, data scientist. Yang keempat, business analysis. Ini semua bisa dilakukan oleh calon akuntan dan akuntan. Insya Allah bisa, ya. Seperti itu, ya. Prof, waktunya sudah. Oke, ini terakhir, slide saya terakhir. Sebagai penutup penyampaian materi, saya akan menyampaikan peluang akuntan untuk memiliki sertifikat catat akuntan dalam bentuk video. Bentar ya, kurang dikit. Ini kurang 1 slide. Oh, waduh, lupa. Ini, apakah akuntan bisa branding? Saya lupa. Kalau saya sebagai komite etika, itu kan harus mengingatkan bahwa seorang akuntan itu jangan asal branding. Itu diatur di dalam kode etik akuntan Indonesia. Ya, itu ada di paragraf 11 subseksi 115 paragraf 2 yang menjelaskan di dalam kode etik akuntan Indonesia itu ada di buku ini, ya, ada di buku ini. Itu ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, akuntan dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya, serta tidak boleh apa? Tidak boleh membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa proporsional yang diberikan, kualifikasi yang dimiliki, pengalaman yang telah diperoleh. Contoh yang A, misalnya, saya sebagai KJA, saya sebagai akuntan berpraktek yang mengelola KJA, saya tidak boleh melakukan asuran, gitu. Tapi ternyata saya branding, karena apa? Saya pernah bekerja di KAP kok. Kan saya pernah bekerja di KAP, saya juga bisa melakukan audit, maka saya melakukan branding bahwa saya bisa audit, bisa non asuran. Nah, itu nggak benar, nggak boleh. Ya, itu namanya pernyataan yang berlebihan.
kemudian membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan lain. Contohnya, misalnya gini, bila Anda memerlukan kompilasi laporan keuangan, hubungi KJA Trijuwono, misalnya gitu. Karena apa? KJA Trijuwono lebih unggul dari KJA yang lain. Itu nggak boleh. Berarti merendahkan KJA lain, bahwa KJA saya lebih unggul dari KJA yang lain. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu semua diatur di dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kebetulan saya sebagai komite etika ya, itu nih. Dan ini sekalian saya mau menyampaikan bahwa kode etik ini berasal dari ISBA, dari Internasional Etik Akuntan Internasional. Ini mau direvisi. Nah, tahun ini tahun berat buat komite etika untuk menyusun revisinya. Insya Allah nanti akan launching awal 2021 revisinya. Ya. Baik, saya akan menyampaikan terakhir ya video untuk memotivasi mahasiswa atau lulusan sarjana akuntansi yang belum memiliki chartered accountant atau CA. Mudah-mudahan ini slide ini akan mempengaruhi peserta webinar. Suaranya belum keluar ya? Suaranya nggak keluar ya? Iya. Nggak tahu nih kenapa. Laptop saya bermasalah nih. Nah, ini chartered accountant. Seperti ini. What kind of tomorrow do you want to see? Connected world, working together to prosper, thrive. Training as a child position to make a Baiklah. Pak, suaranya terdengar, Pak Moderator? Tidak muncul, Prof. Belum muncul suaranya. Suaranya masih belum ada, Prof. Halo? Halo? Ya, kelihatannya terganggu, Pak, Kurnia. Oh ya, kelihatannya ini ya. Jaringannya ya. Jaringannya ya. Jaringannya keputus mungkin ya. Nggak kelihatan, nggak nampak beliau. Iya. Jaringannya terputus. Memang wifi-nya off on terus kelihatannya. Ya. Jaringannya nggak stabil, Prof. Iya, saya pakai hotspot saja tadi mestinya. Saya tadi juga saya ganti pakai hotspot karena wifi off on terus. Iya, ini kita tunggu. Akhir-akhir ini memang begitu, Prof. Mungkin karena banyak yang pakai, Prof.
Iya. Apalagi jam-jam segini. Iya, Bro. Iya. Banter itu kalau malam itu banter. Betul. Iya, Bro. Nah, ada tamu. Wah, belum muncul. Gimana, Pak? Sebentar ya. Mungkin dikontak saja, Pak, di mahasiswa supaya kontak. Mungkin panitia bisa menghubungi atau mengontak Pak Tri. Mungkin dari panitia bisa minta tolong untuk kontak menghubungi Pak Tri. Yang repot kalau listrik mati, Pak. Ya, itu. Atau sambil menunggu itu ada beberapa chat mungkin yang bisa dijawab gitu ya? Iya. Ya, boleh. Kalau begitu mungkin sambil menunggu Pak Tri, mungkin ada gangguan sinyal atau internet, mungkin bisa kita lanjut dengan sesi yang ketiga, itu tanya jawab ya. Nah, mungkin bagi peserta yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya, bisa juga menulis pertanyaan di chat gitu ya. Nah, mungkin sambil menunggu para peserta yang akan bertanya, ini ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan, mungkin saya bacakan saja ya. Ini sebentar ya. Mungkin kita kalau yang di chat kita bisa baca Pak Kurnia. Oh, bisa ya? Silakan para peserta. Bu Nur, itu ada pertanyaan tentang kampus Merdeka, Bu. Iya. Kini kepada Bapak Robert Lambe. Ya, mungkin Bu Nur dulu ya. Silakan, ya, Pak Robert gitu ya. Artinya terkait dengan kampus gitu ya, harus menerapkan Merdeka, belajar kampus Merdeka, terutama terkait dengan profesi di bidang akuntansi. Kalau kami Pak, tentu saja bagi masing-masing prodi itu punya profil Pak. Itu wajib bagi prodi itu pertama kali setelah melakukan visi misi itu punya profil. Profil itu menunjukkan pada nantinya mengarah pada sebuah profesi yang seyogyanya nanti gitu ya, para lulusan kita itu bisa menggeluti profesi itu ya. Kalau di akuntansi, kalau ini tentunya di perguruan tinggi masing-masing profilnya bisa berbeda Pak. Kalau di kampus kami itu profil itu kami selaraskan dengan konsentrasi karena kami menerapkan di kampus itu konsentrasi. Ada konsentrasi di financial accounting, ada di manajemen accounting dengan public sector accounting. Sehingga kalau contoh gitu ya, contoh bidang untuk magang di bidang akuntansi. Tentunya akuntansi itu sepertinya ada di setiap bidang pekerjaan. Karena tadi saya sudah menyampaikan bahwa setiap organisasi gitu ya, itu harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, sehingga di dalamnya itu ada bagian akuntansi. Kalau nanti mahasiswa itu magang, misalnya di bagian akuntansi, kami juga ada profil Pak, ada profil sebagai akuntan, tapi ada profil juga sebagai staf akuntansi, berarti dia di bagian akuntansi. Kalau misalnya mahasiswa itu magang di bagian akuntansi di dalam sebuah perusahaan, ya misalnya contoh gitu loh Pak, di bagian akuntansi di perusahaan bisnis, maka spesifikasinya tentunya itu kita selaraskan antara capaian pembelajaran yang mahasiswa itu harus penuhi pada saat kuliah dengan pada saat dia magang.
Maka di magang pun nanti kita akan berusaha mensinkronkan dengan dunia usaha tempat mahasiswa magang. Apa tugasnya magang pada saat tugasnya mahasiswa pada saat dia magang? Tentunya di bagian akuntansi, hal yang mendasar memastikan bahwa gitu ya, mahasiswa memahami terkait dengan proses akuntansi, dokumen-dokumen pendukungnya. Kemudian mahasiswa juga bisa menginput data transaksi itu entah menggunakan aplikasi yang digunakan oleh perusahaan gitu ya. Kemudian sampai dengan mahasiswa itu mampu untuk menyusun laporan keuangan di dalam perusahaan pada saat dia magang gitu ya. Sampai dengan dia filing dokumen. Nah, terkait dengan penguasaan mahasiswa yang harus mereka kuasai pada saat di lapangan, tentunya kami harus mensinkronkan Pak dengan mata kuliah yang nanti harus diakui di dalam prodi. Kami nanti ada di internal itu tim rekognisi. Maka tim rekognisi itu yang nanti akan menentukan mata kuliah apa gitu ya yang akan direkognisi untuk staf akuntansi, untuk akuntan pemerintah, untuk akuntan publik itu ada tim rekognisi Pak. Di dalamnya, contoh kalau di bagian akuntansi kita akan merekognisi ada mata kuliah dia. Kalau yang core kami tetap mahasiswa di kampus, tapi kalau yang di luar dibekali dengan rekognisinya, entah ada mata kuliah di sini analisis laporan keuangan. Kami juga ada mata kuliah di sini digital accounting for business, gitu ya. Sehingga mahasiswa tidak praktek di kampus, tapi praktek untuk digital accounting-nya for business-nya itu di tempat perusahaan gitu ya. Nah, sesuai dengan spesifikasi keahlian yang harus dimiliki oleh mahasiswa pada saat dia magang gitu ya. Entah di sini ada sistem informasi. Nah, itu nanti disinkronisasi, direkognisi dengan mata kuliah yang selaras dengan kemampuan pada saat mahasiswa itu masuk di bagian akuntansi. Demikian juga kalau dia terjun sebagai profesi akuntan, maka nanti tugasnya akuntan gitu ya, yang nanti akan kita negosiasi dengan pihak kantor akuntan publik atau dengan KJA yang mana yang kita akan kerjasamakan dan mahasiswa akan ikut gitu ya, maka nanti kita akan menentukan learning outcome yang akan dikuasai oleh mahasiswa itu, maka kita akan selaraskan karena mahasiswa menggunakan aplikasi gitu ya, menggunakan aplikasi audit, maka ada mata kuliah yang bisa kita akui, entah di sini adalah electronic data processing audit, entah nanti menggunakan ACL atau menggunakan Atlas gitu ya, yang selama ini mahasiswa itu gunakan untuk kita akui dalam praktek yang mahasiswa itu tidak praktek di kampus, tapi juga praktek di tempat praktek gitu ya. Ada juga di sini ada bisnis analitik. Kita menciptakan beberapa mata kuliah yang memang selaras dengan perkembangan teknologi informasi. Kita ciptakan bisnis analitik bahwa untuk pengambilan keputusan itu tidak hanya menggunakan data internal, tapi mengambil gitu ya beberapa data eksternal yang dapat dipakai sebagai decision making. Itu kemudian untuk terkait dengan pajak karbon gitu ya, Pak. Yang terus terang yang saya pahami gitu ya, pajak karbon itu kan merupakan sebuah materi atau topik tentang isu lingkungan. Terus terang Indonesia itu sangat rentan terhadap perubahan iklim yang mengakibatkan kerugian cukup besar setiap tahunnya gitu ya. Bahkan untuk mengendalikan perubahan iklim itu Indonesia itu ya harus menambal beberapa anggaran pendapatan belanja negara dalam rangka untuk mengurangi emisi karbon ini. Tentunya tujuan utamanya negara ini adalah gitu ya untuk mengurangi emisi karbon yang tentunya menjadi perhatian karena ini berdampak negatif bagi lingkungan hidup. Yang saya pahami tentunya ini perlu adanya sosialisasi secara intens terutama dari Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan gitu ya. Karena rencananya tahun depan tahun 2022 itu akan ada revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan RUU KUP ini gitu ya. Yang kalau tidak salah itu dibahas pada bulan Juni kemarin. Salah satunya adalah adanya komitmen dari negara ini untuk mengurangi emisi gas rumah kaca gitu ya di tahun ini dan sampai dengan tahun 2020 punya program seperti itu dan akan menerapkan tarif untuk pajak karbon gitu ya.
Nah ini Bu Menteri Sri Mulyani itu menyatakan akan menerapkan rencananya gitu ya Pak, akan ditetapkan minimal Rp75 per kilogram karbon dioksida ekuivalen CO2 atau satuan yang setara. Tentunya karena ini merupakan sebuah planning, ya perlu adanya sebuah informasi yang lebih detail lagi, sosialisasi lagi gitu ya, sehingga masyarakat itu paham kebermanfaatannya gitu ya, dan tentunya tidak akan menambah beban dari masyarakat. Moga-moga ketentuan baru yang akan diterapkan oleh Kementerian Keuangan itu juga memihak pada rakyat gitu ya Pak. Kemudian ada lagi ya? Panji. Apa itu Pak? Terkait bonus demografi itu Bu. Oh iya, bonus demografi artinya tentunya dengan adanya yang usia produktif saat ini gitu ya, menjadi tantangan kita bersama untuk bisa memproduktifkan usia produktif kan seperti itu. Maka berbagai cara ya salah satunya yang diinginkan oleh Pak Nadiem itu gitu ya, bagaimana lulusan nantinya yang merupakan masuk pada kategori usia produktif itu benar-benar menjadi seorang SDM yang memang siap istilah siap pakai siap kerja itu ya klise gitu ya Pak. Tapi bagaimanapun kita akan mempersiapkan gitu ya, akan mempersiapkan dan untuk mampu bersaing, saya mencontohkan seperti ini saja Pak, programnya pemerintah, mahasiswa itu ada sekarang beberapa program yang ditawarkan untuk dilatih secara langsung oleh tim praktisi dari perusahaan startup yang berhasil. Ya, kami banyak belajar dari mahasiswa tentu saja Pak, karena mereka yang melaksanakan program Merdeka itu atas programnya Pak Nadiem untuk mereka itu menguasai, selain menguasai ilmunya sendiri di prodinya sendiri, tapi juga menguasai teknologi informasi yang saat ini sangat dibutuhkan. Saya setelah selesai mereka ada satu saja program yang disampaikan oleh yang dilakukan oleh pemerintah, program Bangkit Mahasiswa. Kami ada 13 mahasiswa yang secara langsung dilatih oleh gitu ya. Perusahaan startup itu siapa? Google, kemudian Tokopedia, Gojek, kemudian satunya apa ya? Google, Tokopedia, Gojek, Bukalapak. Bukan. Lupa saya ada 4 gitu ya. Ternyata mereka itu selama 1 semester itu kemudian dilatih selama 900 jam Pak. Dari 900 jam itu ternyata mereka menghasilkan 7 proyek gitu ya. 7 proyek yang mereka kemudian dilatih bagaimana membuat sebuah proyek startup, kemudian menghitung sebuah analisis keuangan gitu ya, sampai bagaimana dia kalau membuka bisnis baru. 7 proyek, bayangkan dalam 1 semester mereka menghasilkan 7 proyek seperti itu. Nah itu dengan harapan mereka pada saat nanti selesai gitu ya, tingkat kemandiriannya kuat, daya imajinasinya kuat, daya inovasinya kuat gitu ya. Lah, seperti itu yang diinginkan oleh kementerian sebagai salah satu contoh bagi kami di tim akademisi itu untuk nanti mahasiswa yang lain gitu ya, itu akan kami kuatkan, stressingkan gitu ya, untuk penguatan mahasiswa itu pada saat sinkronisasi dengan kebutuhan dunia kerja. Tentunya itu ya harapan kami kalau mahasiswa itu sudah memiliki sebuah daya kreativitas dan inovasi yang dengan tingkat kemandirian yang bagus gitu ya, maka akan muncul gitu ya kreativitas yang bagus, yang original mungkin gitu ya, yang bisa diandalkan, sehingga ya harapannya akan masuk dalam kategori SDM unggul yang mampu bersaing. Tentunya kami di tim akademisi terus memperkaya gitu ya muatan-muatan dari proses pembelajaran yang akan kami kuatkan. Ya, saling berjuang Pak. Jadi dari kami akademisi kemudian dari praktisi untuk saling berkolaborasi dan bersinergi antara pendidikan kemudian dengan praktek. Iya. Mungkin pertanyaan untuk Bu Nur sudah ya? Iya. Ya, kita lanjut. Mungkin ada satu pertanyaan untuk Prof. Bas. Ya, Prof. Basuki, terima kasih tentang sertifikat akuntan ya ini. Ya. Jadi memang IAI itu punya beberapa jenis sertifikat yang akan diberikan.
namanya sertifikat keahlian gitu ya, ada sertifikat akuntansi dasar, ada akuntansi syariah, akuntansi pemerintahan, sertifikasi PSAK dan lain-lain. Itu pertanyaannya kan bagaimana mendapatkannya? Ya tentu saja harus menghubungi kantor IAI wilayah Jatim, ya, menghubungi di sana. Kemudian nanti akan ada ujian-ujian yang harus dilaksanakan, gitu ya. Kalau tadi saya katakan untuk USKAD tadi ya, untuk keahlian akuntansi dasar itu memang diperuntukkan untuk adik-adik kita yang SMK dan SMA yang akuntansi begitu. Ini sudah lama sekali kita lakukan ya untuk Jatim, sudah sejak zaman ketuanya Prof. Cip gitu ya. Memang ada sebuah kebanggaan tersendiri bagi siswa SMK yang mendapat sertifikat itu, artinya paling tidak sudah punya bekal, ada nilai tambah untuk apa ya, mungkin kalau mau masuk ke lapangan pekerjaan dan lain-lain. Jadi syaratnya begitu saja, datang hubungi saja IAI wilayah Jawa Timur, kemudian akan memperoleh atau ingin mendapatkan sertifikasi apa, nanti ada persyaratannya di sana, ujian dan seterusnya. Tentang biayanya berapa? Waduh, ini tentu saja saya tidak hafal itu ya, karena masing-masing sertifikat ini rate-nya berbeda-beda gitu. Jadi pertanyaan saya itu cuma itu. Kemudian saya sedikit menambahkan tentang tadi pajak karbon yang sudah diterangkan oleh Bu Nur tadi, ya, yang rencananya adalah kita baru akan mulai gitu ya, keuangan. Padahal ini kalau yang saya tahu di Australia itu sudah sejak tahun 94 itu sudah diterapkan di sana. Ilmunya muncul sekitar tahun 2000-an gitu, itu namanya carbon accounting gitu ya. Jadi memang tadi betul, setiap emisi karbon sekian ada ukurannya, itu akan dikenakan beban begitu. Nah itu memang filosofinya adalah moto dari yang dicanangkan di pemerintah Australia adalah polluters must pay. Di siapa yang menyumbangkan polusi dia harus membayar. Uang itu nanti akan dipakai untuk membersihkan lingkungan, sebagian begitu. Nah di sana uang yang dibayarkan tadi itu mungkin ada yang bentuknya belum dibayarkan, artinya pemerintah punya piutang kepada perusahaan. Nah nanti itu semacam sertifikat piutang itu bisa diperjualbelikan ternyata. Ya itu yang saya sedikit tahu tentang. Mudah-mudahan nanti kalau itu diterapkan di Indonesia, intinya tadi itu untuk membantu tentang mengurangi pencemaran lingkungan yang ada di kita. Sebenarnya kita sudah mulai akan merintis dulu ya, tahun 2000 berapa yang plastik berbayar itu ya, yang dicanangkan gitu, tapi ternyata tidak berhasil gitu. Mungkin karena kurang transparansi, uangnya itu dikemanakan begitu mungkin ya. Kalau di Australia jelas semuanya masuk ke pemerintah. Nah, nanti pemerintah yang bertugas untuk membayar atau membersihkan itu. Itu salah satu contoh yang paling nyata kami alami waktu saya sekolah di sana adalah dari falsafah polluters must pay tadi itu adalah ketika kita membeli bahan bakar misalnya, maka bahan bakar yang polusinya lebih banyak itu harganya jauh lebih mahal. Jadi waktu itu di sana solar itu harganya itu 2 kali Pertamax. Jadi Pertamax itu paling murah karena apa? Kendaraan yang pakai Pertamax atau di sana dikatakan unleaded itu adalah polusinya lebih sedikit. Sementara solar polusi lebih banyak, sehingga di sana hanya orang kaya yang punya mobil solar gitu, atau mungkin perusahaan-perusahaan besar. Itu kena tadi itu. Itu salah satu contoh dari carbon tax tadi itu, atau kalau sana istilahnya carbon accounting gitu. Saya kira itu tambahan sedikit dari saya tentang ini. Mudah-mudahan di Indonesia bisa diterapkan dengan baik, tapi tadi ada harapannya adalah tidak membebani lagi ya Pak Kurnia, bebani rakyat lagi gitu. Tapi sekarang kita kalau belanja kemana kan sudah ditanya kayak, ini mau dibungkus plastik apa enggak? Kalau bungkus plastik bayar 100 kan itu. Nah, yang kita tidak tahu adalah uang itu kemana itu loh, uang plastik tadi itu. Kan begitu. Saya kira itu pertanyaan saya cuma satu kepada saya, malah kepada Pak Tri yang Pak Tri ya. Bagaimana Pak Tri sudah bisa muncul? Sudah bisa. Tahu saya. Pak Tri? Ya. Sudah ada, Prof. Sudah ada tadi. Sudah nyambung. Sudah nyambung, maaf. Tadi terputus. Maaf Pak, tadi terputus. Ya. Tinggal menjawab pertanyaan, Pak. Nah, kalau begitu langsung ke ini Pak ya, ke sesi tanya jawab Pak Tri. Oh ya, silakan. Coba saya nggak bisa baca chatting tadi. Ya, ini mungkin apa saya bacakan Pak Tri ya? Ya, silakan Pak.
Ini yang pertama, pertanyaan kepada Pak Tri itu terkait dengan era society 5.0 itu Pak ya. Nah ini pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk mengejar sampai ke era 5.0, karena kondisi saat ini baik dari regulasi, sarana prasarana dan SDM-nya belum mendukung. Contohnya untuk pekerjaan akuntan masih menggunakan Excel sederhana atau sistem mandiri yang belum terintegrasi. Bagaimana caranya untuk sampai ke era yang society 5.0 itu? Itu pertanyaan pertama, Pak. Ya, itu dulu ya, saya jawab. Jadi kalau menurut saya, bagaimana caranya itu harus ada sebagai seorang akuntan berpraktek, Pak ya. Ya. Nah, saya sebagai akuntan berpraktek itu berusaha untuk mengikuti webinar-webinar yang diadakan oleh Worldwide Chartered Accountant. Jadi Worldwide Chartered Accountant itu aktif sekali memberikan informasi-informasi terkini gitu. Jadi saya tahu. Nah, kemudian saya sebagai komite etika, saya juga ikut webinarnya ISBA. ISBA itu juga gitu, bahwa etika apa yang berubah karena ada perubahan bisnis, ada perubahan era society maupun era marketing 5.0. Dari situ akhirnya saya berusaha untuk menguasai, jadi gitu. Padahal kalau di dalam penjelasan saya tadi di dalam generasi baby boomer itu saya sudah nggak termasuk dalam era marketing 2.0. Tapi saya sebagai akuntan berpraktek, saya nggak bisa diem aja. Jadi saya harus berusaha. Caranya gimana? Itu tadi, saya sebagai AB ikut beberapa webinar internasional. Jadi ada webinar yang diadakan oleh IAI bersama dengan Asosiasi Akuntan ASEAN, misalnya seperti itu. Dari Filipina, dari Vietnam, dari Singapura, dari Malaysia. Itu sebulan sekali, itu mengadakan acara webinar. Saya ikut. Nah, dari situ akhirnya saya termasuk kelompok generasi baby boomer, akhirnya gimana ya supaya saya bisa masuk ke era marketing 5.0 maupun society 5.0, itu caranya mengikuti perkembangan. Hanya itu aja saran saya. Ya, jadi intinya para calon akuntan ini harus aktif terus ya mencari isu-isu baru ya, atau terkait dengan perkembangan teknologi digital gitu Pak Prof ya. Harus selalu aktif mencari informasi-informasi, jangan sampai ketinggalan informasi tersebut. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, Prof, ini saya bacakan ya. Ini yang bertanya Pak Robert atau Mas Robert ya. Ini terkait dengan branding akuntan Indonesia. Nah ini pertanyaannya, branding akuntan Indonesia apa yang cocok untuk dapat bersaing secara internasional? Nah ini. Nah, ini contoh aja saya ya. Kenapa kok nama saya KJA KJA kan baru ya. Jadi ada peraturan PMK yang baru, itu baru terbit tahun 2016. Langsung saya keluar dari saya nggak ikut KAP, saya minta izin mendirikan KJA, langsung saya disetujui izin saya 2016. Kemudian saya pikir waktu itu gimana ya caranya supaya saya bisa bersaing dengan internasional. Akhirnya KJA saya kasih nama PT Mitra Manajemen Internasional, dengan harapan pada saat saya nanti dapat sertifikasi ASEAN CPA, ya mudah-mudahan ya, ini karena pandemik ya, saya belum dapat klien dari negara lain gitu, saya belum dapat gitu. Tapi paling tidak saya sudah mulai mencoba sebagai akuntan berpraktek yang memiliki KJA, bagaimana caranya bisa branding baik melalui IG maupun melalui beberapa seminar. Saya dapat sertifikat, misalnya sertifikat dari beberapa asosiasi akuntan internasional maupun akuntan ASEAN. Itu kan paling nggak nama saya dikenal, seperti itu. Jadi cara saya itu. Jadi mudah-mudahan bagi akuntan lain yang mau branding, mungkin ada cara lain ya silahkan. Setiap orang punya style yang berbeda ya. Saya baby boomer, generasi Z lain lagi caranya. Jadi itu seperti yang saya sampaikan di dalam marketing 5.0 tadi. Ada generasi Z
Ada 5 karier yang jadi peluang tadi. Ya. Itu aja. Terima kasih. Ya. Baik. Itu 2 pertanyaan untuk Pak Tri. Kemudian ini ada untuk Bu Nur satu lagi, Bu. Sama Ini aja tadi. pertanyaan yang terakhir dari Irendra Arcaya Pratama. Ada, Bu ya? Mungkin Ya. bisa. Ya Ada 2 ini. pertanyaan ya, ini terkait dengan pengembangan kurikulum ya, peran akademis dalam pengembangan kurikulum ya, untuk menyiapkan dalam menyongsong era revolusi. Tadi sebenarnya sudah Ya. saya sampaikan gitu ya. Jadi di dalam kurikulum itu tentunya kami saat ini tentu saja memperkaya gitu ya aspek teknologi informasinya. Maka tadi saya sudah mencontohkan gitu ya, bahwa terutama di mata kuliah pilihan, kami ini saat ini sudah basisnya mengarah pada penguatan teknologi informasi. Nah, kalau kami di sini sekarang dikonsentrasi, adik ini kan tadi kayaknya mahasiswa Stesia ini kayaknya tulisannya gitu ya. Saya tidak tahu rentenya mahasiswa Stesia. Nah, bagi nanti yang sudah mulai kurikulum 2021-2022. Kalau pelaksanaan MBKM sudah kami laksanakan sebenarnya sejak tahun 2020 kemarin. Kalau terkait dengan student exchange sebenarnya sudah mulai zaman dulu gitu ya. Salah satu program Merdeka Belajar sudah kami laksanakan. Tapi untuk kegiatan 8 aktivitas diantaranya 4 kegiatan 8 aktivitas di luar prodi sejak keluarnya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 sudah kami laksanakan sejak tahun 2020 kemarin, 2 semester sudah berjalan gitu ya. Tapi untuk kurikulum gitu ya, baru akan kami deklarasikan intinya itu tahun 2021-2022 sehingga bagi kontrak, nah ini bukan untuk mahasiswa lama tapi untuk mahasiswa baru. Kontraknya adalah untuk tahun 2021. Maka ini namanya sudah berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nanti untuk mahasiswa baru yang tahun 2021 ini sudah mulai kami berikan hak kepada mahasiswa gitu ya untuk mengambil mata kuliah yang tentunya akan kami tetapkan. Kami tentu saja tidak merdeka sak merdekanya. Meskipun istilahnya merdeka, tapi merdeka yang terbatas, istilahnya yang kami tentukan seperti itu. Merdeka mereka ucul kap semua ya Pak. Ucul kabeh dosennya repot deh Bu. Kecewa Pak. Dosennya sing mumet merdeka los. Mumet enak hilang semua nanti mahasiswanya. Jadi untuk penguatan di revolusi, penguatan teknologinya banyak yang tadi sudah saya sampaikan, ada sampai dengan digital accounting gitu ya, kemudian ada juga perancangan database sistem informasi, kemudian ada juga data analisis Bu. Data analisis ini, kemudian bisnis analitik lah, sudah banyak sekali Pak Kurnia memang yang sudah kami siapkan. Insya Allah ini sudah mengarah juga ya ke arah digitalisasi itu. Pak Kurnia, boleh saya menambahkan sedikit tentang persaingan tadi internasional yang menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tri tadi. Saya kira salah satu yang sangat penting bagi mahasiswa adalah meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Itu salah satu yang sangat, karena begini, berdasarkan pengalaman saya, kadang-kadang dulu ya saya pernah bergaul dengan akuntan internasional itu ya. Sebenarnya ilmunya ya sama dengan kita kok. Malah banyak lebih pintar kita. Cuma dia pintar ngomong bahasa Inggris, kita enggak gitu loh. Sehingga akuntan dari luar masuk ke Indonesia, akuntan Indonesia enggak berani keluar gitu. Problemnya kan di sana. Nah, saya kira untuk ke depan agar bisa bersaing ya kita harus itu menguatkan pemahaman kita dalam bahasa asing, bahasa internasional. Monggo aja mau pilih bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab atau apa, pokoknya sudah bahasa klasifikasi bahasa internasional. Ya, tergantung target marketnya mau mana. Kalau mungkin kalau di ASEAN ya bahasa Inggris gitu ya. Dan mudah-mudahan saja dalam waktu dekat saya dengar katanya bahasa Indonesia mau jadi salah satu bahasa internasional gitu. Kalau bahasa Indonesia jadi bahasa internasional ya tambah gampang nanti. Gitu. Jadi saya kira itu penguasaan bahasa internasional itu sangat penting sekali agar kita bisa bersaing. Gitu. Terima
Matur nuwun, saya kira itu sedikit tambahan saya, Ya, Pak Kurnia. terima kasih Prof atas penjelasannya. Mungkin ada lagi Pak Tri atau Bu Nur mau menambahkan lagi? Atau dari teman-teman peserta silakan kalau ada yang ingin bertanya. Sudah 4:30 lebih. Sudah jam 5 ini. Jam 5 Pak Kurnia 15 sudah per 4. habis. Iya, sudah selesai. Waktunya sholat asar ini Pak Kurnia. Ini habis nanti Pak Kurnia. Jadi materi Nanti dimarahi belum Ustaz sholat. Profesor Suki nanti. materi sangat menarik ya, cuma waktunya yang membatasi kita ya. Jadi untuk itu ya saya ucapkan terima kasih ya, terutama untuk para narasumber ya, Prof. Basuki, Bu Dr. Nur Fajri ya, dan Pak Dr. Andes Triyono ya. Terima kasih atas materi yang telah diberikan ya. Materi yang sangat menarik sekali ya. Banyak hal-hal baru yang telah disampaikan ya. Dan ini saya kira hal-hal baru tersebut merupakan informasi bagi calon-calon akuntan ya, yang mungkin sekarang masih statusnya masih mahasiswa ya. Mereka nanti harus mempersiapkan apa ya. Tadi Pak Tri itu menyampaikan ya tentang perkembangan teknologi informasi atau teknologi digital ya. Peluang-peluang akuntan itu tadi sudah disampaikan semua saya kira ya. Tadi juga Bu Nur Fajri ya sudah menyampaikan tentang bagaimana usaha-usaha yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi ya untuk mewujudkan atau untuk menjadikan agar calon akuntan tersebut siap ya dengan perkembangan terbaru khususnya di bidang teknologi ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Basuki ya. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih ya kepada para penyaji ya, para pemateri ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Kemudian karena waktu sudah hampir jam 5 ya, mungkin untuk sesi tanya jawab ini ya mungkin saya akhiri ya. Sekali lagi saya pribadi mohon maaf ya kalau banyak hal-hal yang kurang berkenan ya. Saya mohon maaf ya, dan saya kembalikan ya kepada panitia ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.